Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim riset investasi Universitas Muhammadiyah Samarang yang beranggotakan Saya Sinta Dwi Nurmalasari. Saya Jessica Erlinda Rahmawati. akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Riset Investasi PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Apakah Anda siap untuk memulai petualangan dunia riset investasi di mana setiap data adalah potensi, setiap analisis adalah kunci, dan setiap keputusan adalah peluang? Sebelum menganalisis, kita harus mengenal lebih dekat apa industri Sido. Sido adalah perusahaan yang bergerak di sektor kesehatan, terutama dalam bidang usaha industri jamu dan farmasi. Sido didirikan pada tahun 1951 dan pada tahun 1975 perusahaan berubah menjadi entitas perseroan terbatas. Sido juga melakukan IPO dengan menawarkan 1,5 M saham baru kepada publik pada tanggal 18 Desember 2013. Segmen usaha. Sido memiliki 3 lini segmen bisnis utama, yaitu yang pertama ada herbal dan suplemen dengan kontribusi sebesar 62%, dan yang kedua makanan dan minuman dengan kontribusi sebesar 35%, dan yang ketiga ada farmasi dengan kontribusi sebesar 3%. Yang selanjutnya ada kondisi internal. Sido saat ini telah memiliki lebih dari 300 jenis produk, memiliki 109 distributor di dalam maupun di luar negeri, dan memiliki fasilitas produksi yang baik dan canggih yang telah memiliki sertifikasi. Analisis ekonomi global dan lokal. Dari proyeksi pertumbuhan ekonomi global dan lokal, IMF mempertahankan perkiraan pertumbuhan PDB real global pada 2023 tidak berubah pada angka 3% dalam World Economic Outlook. Namun, memangkas perkiraan 2024 sebesar 0,1% menjadi 2,9% dari perkiraan Juli. Output dunia tumbuh 3,5% pada 2022. Hal tersebut terjadi karena tingginya inflasi global, tekanan geopolitik, iklim ekstrim, dan peperangan di sejumlah wilayah. Hal tersebut juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal Indonesia. Menurut laporan Asian Development Bank, ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh 4,8% pada 2023 dan 5% pada 2024. Lonjakan komoditas ekspor telah mendorong pertumbuhan hingga 5,3% pada 2022, menggantikan permintaan dalam negeri yang lemah. Yang selanjutnya ada tinjauan industri dan posisi persaingan. Tekanan ekonomi global pada 2023 masih menghantui perekonomian dalam negeri pada tahun 2024. Berbagai masalah mulai dari tingginya inflasi global, tekanan geopolitik, dan peperangan di sejumlah wilayah mengganggu aktivitas perdagangan dan membuat harga komoditas bergejolak. Staf ahli bidang penguatan kemampuan industri dalam negeri mengatakan salah satu sektor industri yang akan menjaga daya tahan ekonomi 2024 adalah industri tekstil dan produk tekstil TPT. Sedangkan Sido berkomitmen teguh untuk bisnis berkelanjutan dengan menerapkan kebijakan berkelanjutan berlandaskan pada 5 pilar utama, yaitu pelestarian lingkungan, bisnis inklusif, kesejahteraan karyawan, integritas produk, dan pengadaan keberlanjutan. Walaupun tahun 2023 terkendala harga komoditi beras yang melonjak naik lebih dari 20%. Analisis portfolio force. Yang pertama, bargaining power of consumer. Sido menghadapi tingkat tawar-menawar yang seimbang dari pihak pembeli. Meskipun demikian, perusahaan harus tetap mempertahankan standar kualitasnya agar tetap menarik bagi berbagai lapisan masyarakat. Yang kedua, threats of new entrants. Sido memperhatikan hambatan masuk seperti diferensiasi produk untuk menjangkau berbagai segmen pasar. Ancaman dari calon pesaing baru dianggap sedang karena industri ini telah didominasi oleh banyak pemain besar, baik lokal maupun asing. Yang ketiga, bargaining power of supplier. Kekuatan pemasok dalam industri ini dianggap sedang karena adanya saling ketergantungan antara perusahaan dan pemasok. Bahan baku Sido berasal dari petani di seluruh Indonesia dengan kualitas yang baik. Yang keempat, rivalry among competitor. Banyaknya pesaing di industri jamu sehingga memaksa perusahaan untuk memiliki daya saing tinggi dengan produk beragam dan kualitas yang baik. Yang kelima, trade of substitute product. Kehadiran produk alternatif dengan harga lebih rendah namun fungsi serupa meningkatkan persaingan dan mengurangi keuntungan industri. Oke, dari tabel yang disajikan di atas terlihat bahwa pendapatan Sido dibandingkan rata-rata pendapatan pada kuartal 4 atau Q4 periode 2019-2023
mengalami kenaikan dan penurunan. Kenaikan terjadi pada rentang tahun 2019 sampai 2021 dan mengalami penurunan pada tahun 2022 sampai 2023. Jadi, dapat disimpulkan bahwa SIDO pada kuartal 4 periode 2019 sampai 2023 memiliki kinerja atau performa yang terbaik. Selanjutnya pada bagian current ratio, berikut diagram menunjukkan current ratio perusahaan SIDO. Terlihat pada kuartal 4 di tahun 2019 sebesar 412,35% dan di tahun 2020 sebesar 366,41% dan di tahun 2021 sebesar 413,11% dan di tahun 2020 sebesar 405,55% dan juga di tahun 2023 sebesar 447,37%. Dilihat dari perusahaan rasio di atas menunjukkan bahwa perusahaan SIDO memiliki kemampuan untuk membayar hutang-hutangnya. Selanjutnya di bagian debt to equity ratio, kami membandingkan seluruh hutang dengan seluruh ekuitas untuk menghasilkan debt to equity ratio. Pada tahun 2022, nilai DER semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa di tahun tersebut tingkat risiko perusahaan semakin besar karena semakin tinggi DER menunjukkan semakin besar total utang terhadap ekuitas. Dan selanjutnya ada ROE, Return on Equity. Berikut di diagram ROE. ROE dihasilkan dengan membagi ekuitas dengan laba bersih. Semakin besar nilai ROE, semakin baik perusahaan dalam mensejahterakan para pemegang sahamnya. Di grafik tersebut menunjukkan angka ROE masih dikatakan baik walaupun sempat mengalami naik turun. Berikutnya ada ROA, Return on Asset. ROA menunjukkan persentase seberapa menguntungkan aset suatu perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Semakin tinggi ROA, semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan yang diperoleh dari aset. Yang selanjutnya ada book value. Book value di sini mengukur nilai pasar emiten per saham, didapat dari laba dibagi ekuitas. Jika book value ini lebih tinggi dari harga pasar per saham, berarti pasar tidak menggunakan harga tersebut atau under value. Berikut diagram gross profit margin. Gross profit didapatkan dari penjualan dibagi dengan harga pokok penjualan. Gross profit margin ini bisa menjadi bahan evaluasi melakukan efisiensi biaya operasional. Dari tabel di atas, gross profit margin periode 2022 sampai 2023 mengalami penurunan rentang kurang lebih 1%. Sedangkan di 2 tahun terakhir, pendapatan turun karena dipengaruhi oleh efisiensi dari biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi lebih tinggi. Berikut grafik rasio gross profit margin. Rasio gross profit margin diperoleh dari penjualan dibagi dengan laba periode berjalan. Menurut Mercari Journal, margin dengan persentase 5% dianggap rendah, 10% dianggap baik, dan di atas 10% dianggap pretensi penerimaan laba yang tinggi. SIDO menerima laba yang tinggi karena rasio gross profit margin di atas 10%. Berikut proyeksi efisiensi dari beban penjualan. Efisiensi dari beban penjualan ini diperoleh dengan membagikan beban pokok penjualan dan beban penjualan atau pemasaran. Berikut efisiensi dari beban umum dan administrasi. Perhitungan ini didapat dari penjualan dibagi beban umum dan administrasi. Selanjutnya adalah data summary financial ratio yang tercatat di IDX. Dapat kita ketahui SIDO merupakan industri kesehatan yang berada di subsektor farmasi dan healthcare. Berdasarkan data perbandingan tersebut menunjukkan bahwa EPS DER per PBV lebih tinggi dari data pasar summary financial ratio baik industri subsektor farmasi and healthcare yang bersumber di situs idx.co.id. Dengan hasil perbandingan tersebut dapat diketahui laporan keuangan SIDO masih terbilang sehat atau baik. Oke, selanjutnya pada valuasi keuangan, kesimpulan dari analisis discounted cash flow atau DCF menunjukkan bahwa nilai ekuitas atau equity value yang dihasilkan adalah sebesar 15,6 juta. Sedangkan harga pasar atau price value adalah 523. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai ekuitas yang dihitung melalui DCF lebih rendah dari harga pasar saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan analisis DCF, saham tersebut mungkin
dipersepsikan sebagai undervalue atau dihargai rendah oleh pasar. Risiko investasi. Risiko investasi saham SIDO untuk tahun 2024 menurut pendekatan Carteret Financial Analyst meliputi 1. Risiko bisnis. SIDO mungkin menghadapi risiko bisnis seperti perubahan dalam permintaan produknya, persaingan yang meningkat, atau perubahan dalam industri farmasi yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, risiko pasar. Perubahan dalam kondisi pasar, termasuk fluktuasi harga saham secara umum atau perubahan dalam tren pasar, dapat mempengaruhi harga saham SIDO. Yang ketiga, risiko keuangan. SIDO mungkin menghadapi risiko keuangan seperti perubahan dalam struktur modal, risiko kredit, atau risiko likuiditas yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan perusahaan. Risiko yang keempat ada risiko regulasi. Perubahan dalam regulasi atau kebijakan pemerintah yang mempengaruhi industri farmasi atau perusahaan secara spesifik dapat mempengaruhi operasi dan kinerja keuangan SIDO. Risiko yang kelima ada risiko manajemen. Kinerja perusahaan juga dipengaruhi oleh keputusan manajemen seperti strategi bisnis, alokasi modal, atau kebijakan pengelolaan risiko, sehingga risiko manajemen juga perlu dipertimbangkan. Risiko yang keenam ada risiko makroekonomi. Faktor-faktor makroekonomi seperti tingkat suku bunga, inflasi, atau kondisi ekonomi secara keseluruhan juga dapat mempengaruhi harga saham SIDO. Risiko yang ketujuh ada risiko geopolitik. Perubahan dalam situasi politik atau geografis baik di dalam maupun di luar negeri juga dapat mempengaruhi operasi dan kinerja keuangan perusahaan. SIDO menyadari pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip KCG secara konsisten, perusahaan menyusun pedoman tata kelola perusahaan yang mengatur tentang penerapan tata kelola perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait. Tata kelola perusahaan diterapkan agar tercapainya nilai-nilai perusahaan dari SIDO muncul, yaitu yang pertama, stakeholder focus, yang kedua, integrity, yang ketiga, diversity, dan yang keempat, outperforming. SIDO memiliki komitmen kuat terhadap pelestarian lingkungan, bisnis inklusif, kesejahteraan karyawan, integritas produk, dan pasokan berkelanjutan. Mereka telah menerima penghargaan industri hijau dan proper emas untuk dedikasi mereka dalam melestarikan lingkungan. Program kemitraan dengan petani di Desa Sambiroto menunjukkan komitmen mereka terhadap inklusivitas bisnis. Upaya meningkatkan kesejahteraan karyawan dilakukan melalui peraturan K3 dan program pelatihan. Produk-produk SIDO diproduksi dengan standar farmasi dan melalui proses quality control yang ketat. Hubungan yang berkelanjutan dengan pemasok dan petani juga ditekankan untuk memastikan pasokan yang berkelanjutan.